Halo teman-teman semuanya, kali ini kita ingin bahas beberapa saham yang menarik ya, terkait dengan EBT, kemudian LNG, kemudian terkait properti juga yang beberapa hari ini mulai manggung ya. Pertama, kita langsung aja di Pegeo ya. Secara teknikal, Pegeo ini cukup menarik dengan potensinya dia adalah falling wedge ya. Kalau misalkan saat ini sih Pegeo ini ada di area resistan. Ya, area resistannya itu sekitar 1225 sampai 1315. Jadi kalau 1315 ini berhasil dilalui, maka dia akan momentumnya akan berlanjut ke 1460 teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melihat seperti ini. Area stop loss, disclaimer on, kalau misalkan gagal ya, ini adalah areanya di 1150. Teman-teman lihat aja di sebelah kanan itu udah ada angka-angkanya. Nah, kalau misalkan di akhir bulan dia berhasil ada di atas 1465, ini momentumnya masih positif ya. Ini momentumnya bagus, teman-teman. Mungkin bisa lebih tinggi lagi, mungkin, disclaimer on ya, karena dia akan strong uptrend kalau di bulan ini dia closing di 1465 untuk si Pegeo. Jadi buat teman-teman yang tertarik ya boleh. Tapi saya ingin memberikan beberapa penjelasan ya. Untuk si Pegeo ini adalah saham dengan valuasi yang agak mahal menurut saya. Karena saya memberikan valuasi di 400 sampai 500-an untuk saat ini. Tapi mungkin ini akan saya update karena ini kan update di bulan Desember tanggal 8 ya. Nanti akan saya update lagi. Beberapa hal yang saya sampaikan tadi ya, bahwa memang kebijakan dari terkait pengurangan produksi batubara ini juga menjadi sentimen positif untuk si EBT ya. Kenapa? Karena pembatasan batubara ini menjadi sinyal kuat transisi energi, teman-teman. Jadi ketika batubara mulai dibatasi, investor akan melirik perusahaan yang fokus ke arah energi bersih. Salah satunya adalah Pegeo. Adro juga udah main yang kita rekom. Nah, kali ini adalah Pegeo. Jadi kalau teman-teman tertarik, silakan dengan MACD yang juga sudah mau uptrend. Cuman mungkin stokastiknya dia butuh koreksi-koreksi dikit ya untuk lanjut naik ya. RSI juga positif ya, volumenya juga bagus. Jadi disclaimer on, kalau teman-teman tertarik silahkan pantau. Kemudian ada Puwon, di mana Puwon ini adalah saham yang sudah dipom-pom oleh anaknya Pak Purbaya ya. Jadi anaknya Pak Purbaya ngepom-pom, saya kebetulan punya sahamnya sebelum dia ngepom-pom, jadi saya lepas sedikit karena dia akan koreksi dan pasti akan bagus momentum akumulasinya, dan hari ini terlihat tepat sekali akumulasinya bagus ya. Jadi menurut saya Puwon ini untuk FOMO traders yang FOMO lah intinya, ini bisa teman-teman lirik. Kemudian kalau dia break dari 404, maka dia momentumnya akan berlanjut ke 438 teman-teman ya. Saya sempat membuat trading plan untuk si Pegeo, jadi karena properti buruk ya, jadi saya hold. Tiba-tiba kemarin dikasih exit ya, lumayan, tapi saya akan buy lagi. Nah, dia kalau misalkan closingnya masih di atas 438, menurut saya ini momentum yang bagus ya, karena dia kan konsolidasi. Jadi si Puwon ini dia sideways seperti ini, maka ketika dia breakout dari resistan, justru potensi untuk uptrendnya itu lumayan cukup tinggi ya, dengan momentum dia ke 600-an. Jadi kalau Pak Purbaya bisa bilang si Puwon ini seperti Pani ya, setelah naik di atas 600, mungkin kita lihat kinerjanya ke depan seperti apa. Kalau dia memang positif ya, maka kenaikannya juga signifikan. Nah, coba kita lihat secara valuasinya Puwon. Jadi Puwon ini sebenarnya valuasinya di 500-an teman-teman, 535 ya, 535. Jadi dari harga sekarang ke 535 itu bisa profit 43%. 43% bagi saya itu cukup besar ya, apalagi kalau misalkan tahun ini digoreng ke 600, itu potensinya besar. Nah, kemudian kita lihat juga pertumbuhannya, bahwa di tahun 2025 ini sebenarnya pertumbuhan labanya bagus, cuman harga sahamnya nggak diapresiasi. Justru dia konsolidasi sideways seperti ini. Nah, sideways seperti inilah momentum yang bagus untuk kita melakukan investasi biasanya, disclaimer on. Silahkan teman-teman analisis kembali. Ketika dia break dari area konsolidasi ini, maka momentum uptrendnya bagus
dengan potensi kenaikannya adalah seberapa jarak antara kondisi support ke resistan berikutnya. Makanya saya buatkan garis seperti ini. Berikutnya, di tahun 2026 mungkin kinerjanya dia akan memburuk. Nah, kalau kinerjanya memburuk, biasanya investor retail pada lari kan, itu adalah momentum yang bagus untuk si big money untuk akumulasi biasanya. Nah, kemudian di tahun 2027 proyeksi saya adalah labanya meningkat lagi. Jadi 2026 itu harusnya momentum akumulasi dari big money yang lebih besar harusnya. Makanya kalau anaknya Pak Purbaya bilang seperti ini, ya kita berdoa semoga itu benar terjadi. Kalau memang seperti Pani atau dan lain sebagainya, ya apalagi proyeknya bagus. Kemudian kita juga rekom ESA beberapa hari lalu ya, teman-teman bisa lihat. Ya, jadi kalau teman-teman mau gabung channel Insight itu positif lah. Karena kita akan fokus ke publik, kita mungkin akan kurang-kurangi supaya kita fokus sama teman-teman kita yang mau gabung channel Insight. Jadi di tanggal 9 Januari kita rekom untuk ESA buy di 600-an. Ini kayaknya mungkin nggak kelihatan ya. Ya. Nah, jadi ESA kita rekom ya. Coba kita buat dia supaya terlihat. Oke. Kita ulang. Wow, ternyata baterai saya habis. Ya, saya minta tunggu sebentar ya. Nah, sembari teman-teman tunggu ya, teman-teman bisa lihat bahwa rekomendasi saham yang biasa saya share untuk pertama kali adalah seperti ini ya. Jadi dia ada trading plan-nya, kemudian hutang itu berarti saham itu harusnya secara cepat atau lambat dia harus hit ya. Kemudian target momentumnya, target momentum 2, resikonya berapa, trigger entry untuk kita entry sahamnya gimana. Jadi itu adalah trading plan yang lengkap disertai dengan risk management. Biasanya kalau misalnya sahamnya udah mau naik ya, saya biasanya kasih keep dulu. Saya mau rekom di publik gitu. Jadi intinya ESA ini juga sudah konsolidasi lama sejak tahun lalu ya, di bulan April, berarti dia mungkin hampir 9 bulan ya, 9 sampai 10 bulan. Itu adalah konsolidasi yang cukup lama bagi saya dan itu menarik karena dia hari ini berhasil naik di atas 655 dan dia masuk area resistan pertama. Kalau resistan pertama berhasil dilalui ya di sekitar 705 berhasil dilalui, maka momentum berlanjut ke 775. Kalau dia closing di bulan Januari ini masih di atas 775. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa teknikalnya juga karena dia konsolidasi seperti ini, dia bisa diindikasikan sebagai double bottom. Nah, ini juga bisa menjadi double bottom. Oke. Jadi teman-teman ya, ini menarik ya untuk si ESA, karena dia ESA kan udah turun dari 1.500 ya, dan sekarang di 600. Kalau dia berhasil break dari di bulan Januari ini dari 775, momentum berlanjut ke 1000-an. Ya, jadi lumayan sekali ya untuk potensi profit yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita ya. Ya, jadi teman-teman yang mau gabung channel Insight silahkan japri. Disclaimer on.